Shalom Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan. Kita hendak akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, layakkan kami, kiranya kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan dan terlebih-lebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu dan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memperingati di mana Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan setiap kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui apa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Saya ajak kita semua untuk membaca Alkitab bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan kepada kita semua. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Bapak Ibu dan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita hidup di zaman di mana apa yang dilakukan Tuhan Yesus sangatlah berbeda pada zaman sekarang. Ya, mungkin kita berkata bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus, pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, suatu hal yang biasa saja. Ya, karena di gereja-gereja juga melakukan hal itu. Tetapi kita baru mengerti hal ini ketika tahu konteks pada zaman itu. Ya. Dan bagi saya bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus ini sangatlah dalam maknanya dan sangatlah mulia, ya. Karena mungkin beberapa dari kita mengatakan bahwa pembasuhan kaki itu adalah sebuah wujud kita melayani Tuhan atau melayani sesama kita. Tetapi membasuh kaki itu bukan hanya sekedar kita melayani sesama kita, melainkan ketika kita membasuh kaki sesama kita, kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada zaman itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah pelayanan kasih kepada murid-muridnya dan memberikan pengampunan kepada mereka yang mengkhianatinya. Ya. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui, ya, mengapa saya mengatakan bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus sangat berbeda pada zaman kita sekarang. Kalau kita mengetahui pada zaman itu, yang melakukan pembasuhan kaki itu hanyalah hamba, itu hanyalah budak. Jadi kalau dia bukan budak, dia bukan hamba, walaupun dia miskin, dia tidak punya hak untuk membasuh kaki siapapun. Kecuali dia hamba dan budak, maka dia berhak untuk membasuh kaki tuannya atau tamu tuannya. Dan bukan hanya itu saja. Pada zaman itu mayoritas bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, dan murid-muridnya pada saat itu mereka berjalan kaki, dan pastinya di kaki mereka banyak debu. Kalau di gereja-gereja sekarang memang gereja melakukan pembasuhan kaki, tetapi jelas kita melihat kaki mereka bersih-bersih. Mengapa bersih? Naik mobil, naik motor, pakai sepatu. Jadi sangatlah berbeda. Dan yang paling penting adalah tugas membasuh kaki adalah
adalah tugas seorang hamba. Maka jika ada seseorang yang kaya, dia memiliki budak, maka sebelum tamunya datang, dia sudah mempersiapkan budak. Ketika nanti tamunya datang, maka budak itu akan membasuh kaki tamunya itu. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi pelayanan pembasuhan kaki itu bukan sekedar kita melayani sesama kita, melainkan kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Mengapa saya mengatakan bahwa kita memberikan pengampunan kepada orang lain? Ya, kalau kita membaca konteks ini, maka kita akan menemukan bahwa di pasal ini, ya, Yesus tahu bahwa dia akan diserahkan oleh Yudas Iskariot. Ya. Yudas Iskariot hendak akan menyerahkan Yesus, menjual Yesus kepada imam-imam pada saat itu. Tetapi Yesus mau untuk membasuh kakinya. Ya. Dan pastinya ini bukan suatu hal yang mudah, Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan. Ya. Mengampuni itu bukan suatu hal yang mudah. Saya mau katakan begini, melayani itu lebih gampang menurut saya daripada kita mengampuni orang lain. Mengampuni itu lebih susah. Mengapa saya katakan mengampuni lebih susah? Karena ketika kita mengampuni, maka kita menempatkan diri kita sebagai korban atas kelakuan, atas perbuatan orang lain. Berbeda halnya dengan kita melayani. Kalau kita melayani orang lain, ada suatu kebanggaan dalam diri kita sendiri. Mengapa? Kita kayak seakan-akan pahlawan bagi orang lain. Mengapa? Kita memberikan solusi di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, masalah yang mereka alami. Jadi kita menempatkan diri kita kayak pahlawan bagi mereka. Tetapi kalau kita menempatkan diri kita sebagai korban, maka sangat sulitlah bagi kita untuk memberikan pengampunan. Bapak Ibu dan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, mengampuni bukanlah suatu hal yang mudah. Ya, kita akan memasuki Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati untuk setiap kita. Ya, kita harus mengingat apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan. Dia memberikan pengampunan kepada murid-muridnya. Dia memberikan pengampunan kepada orang yang dia tahu hendak akan menjualnya. Bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Ketika kita disakiti orang lain, ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, bahkan orang sekeliling kita pun, saudara kita, sahabat kita, bahkan orang tua kita, anak-anak kita menyakiti kita, apakah kita memberikan pengampunan kepada mereka? Tetapi satu hal yang mau saya katakan, bahwa dikatakan di pasal ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di ayat yang ke-14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, perhatikan kata ini, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya. Jadi bisa mengatakan begini, mengampuni itu adalah sebuah kewajiban atau keharusan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Mengapa saya katakan demikian? Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap kita. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan, mari kita introspeksi diri. Tuhan, apakah saya sudah melakukan yang Engkau perintahkan? Apakah saya sudah menyalurkan pengampunan kepada orang lain? Kita orang berdosa, kita tidak layak untuk dijadikan anak-anaknya. Tetapi Tuhan mau rela mati di atas kayu salib bagi setiap kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ya. Mari Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan, sebelum kita memasuki Jumat Agung, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita juga memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Di akhir kata saya memberikan sebuah statement bagi kita semua, bahwa pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan itu juga yang kita salurkan kepada orang lain. Kita mengampuni mereka seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa mengampuni adalah kewajiban kami, keharusan setiap kami,
orang-orang yang mengikut Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami Tuhan, ingatkan kami, lembutkan hati kami Tuhan, jangan kami boleh melepaskan pengampunan kepada orang lain. Kami tahu itu bukanlah suatu hal yang mudah, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami dan kami mau untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.